Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Baik, untuk Ananda mahasiswa Ibu yang tercinta, di video pertama ini kita akan sama-sama melihat dan membahas bagaimana cara metode numerik dapat menyelesaikan suatu persoalan matematika. Nah, sebelumnya kita akan memulai materi kita pada pertemuan ini, yaitu galat. Nah, sebagaimana telah Ibu sampaikan sebelumnya, galat itu sama-sama kita telah bahas. Galat itu adalah, kata lainnya bisa disebut dengan error atau kesalahan yang kita buat atau yang dapat ditimbulkan dalam suatu perhitungan matematika. Nah, galat itu ada 3, Anda bisa lihat, ada galat bawaan, galat pembulatan, dan galat pemotongan. Nah, di sini galat bawaan contohnya keliru menyalin data. Misalkan kita seharusnya data yang kita salin itu mungkin 3,69, ternyata kita salah menyalinnya menjadi 3,96. Nah, hal kesalahan atau keliru dalam menyalin data inilah yang menyebabkan adanya galat atau error dari suatu perhitungan. Nah, kemudian ada salah membaca skala. Nah, beberapa Ananda juga telah memberikan contoh salah membaca skala ini, ya, misalkan salah membaca skala pada jangka sorong. Nah, itu sangat bagus ya contohnya. Kemudian kurangnya pengertian. Nah, kalau kurangnya pengertian berarti si pembaca data memang kurang mengerti dengan data yang dibacanya, sehingga terjadilah galat atau kesalahan dalam perhitungan tersebut. Nah, kedua itu ada galat pembulatan dan ketiga galat pemotongan. Ini hampir sama. Kalau galat pembulatan berarti ini mungkin tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Misalkan angka, kalau aturan dalam pembulatan ya sebagaimana kita tahu, kalau lebih dari 5 kita buatkan ke atas, kecil dari 5 kita buatkan ke bawah, ya. Nah, kalau galat pemotong mungkin lebih kepada proses matematika yang dari awal telah salah. Nah, sebenarnya galat pembulatan dan pemotongan ini hampir sama ya. Nah, itu dia pembagian galat. Ada 3, ada galat bawaan, galat pembulatan, dan galat pemotongan. Baik, Ananda sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini dia penghitungan galat. Nah, galat pembulatan dan pemotongan seperti pernah juga kita singgung di pertemuan awal ya, cara mencarinya tentu adalah selisih dari nilai eksak dikurang dengan nilai hampiran ya. Selisih dari nilai dengan menggunakan metode analitik dikurang dengan hasil diperoleh dengan metode numerik ya, eksak dikurang hampiran. Nah, ternyata penghitungan galat seperti ini ada kelemahannya. Nah, bagaimana menutupi kelemahan itu? Dengan cara rumus ini, galat relatif. Untuk menghitung namanya galat relatif, yaitu galat yang telah dinormalkan. Itu dengan cara nilai eksak tadi yang dikurang dengan hampiran itu dibagi dengan nilai eksak yang di awal tadi. Nah, kalau untuk mencari presentasinya ya tinggal dikali 100. Rumus yang tadi dikali 100. Nah, di sini ada catatan. Untuk metode numerik, nilai eksak hanya akan diketahui jika fungsi ditangani dapat diselesaikan secara eksak. Jika tidak, maka solusinya seperti apa gitu ya. Maksudnya di sini adalah iya kalau nilai eksaknya kita tahu, nilai analitiknya kita tahu gitu. Nah, tapi seandainya kita nggak tahu nilai eksaknya berapa, kita hanya dapat nilai hampiran gitu ya.
Nah, bagaimana cara kita meyakinkan diri dan memastikan bahwa nilai hampiran yang kita cari itu adalah nilai hampiran yang sangat menghampiri nilai eksak. Gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini ya. Galat hampiran per hampiran dikali 100%. Ya. Nah, hampiran sekarang dikurang hampiran sebelumnya per hampiran yang sekarang. Dikali 100% untuk berupa persentase ini saja ya. Jadi ini tidak terlalu rumit. Saya rasa bisa kita lanjutkan. Nah, ini dia. Pencarian akar. Nah, Anda sekalian masih ingat kita pernah melakukan pretest ya. Ada soal pretest. Ada 3 soal mencari akar. Yang pertama bisa difaktorkan. Yang kedua dengan menggunakan rumus ABC. Dan yang ketiga adalah integral ya. Nah, untuk integral kita tugasnya sudah. Nilai eksaknya diketahui. Dengan mencari hampiran juga sudah. Nah, sekarang pencarian akar. Nah, akar persamaan. Nah, ternyata secara umum terdapat 2 kelompok metode untuk mencari akar dari persamaan yang tak linear, dari gitu. Nah, ada metode pengurung, ada metode terbuka. Nah, satu persatu kita akan kaji. Tentunya tidak akan langsung yang soal yang sulit ya, tapi diusahakan ada keterkaitannya dengan soal pretest kita sebelumnya. Nah, ini metode pengurung ada namanya metode bagi 2. Nah, bagaimana metode bagi 2 ini ya? Ini adalah mencari nilai hampiran sebuah akar dengan menggunakan metode numerik. Jadi kita sudah mulai masuk kepada metode numerik itu ya. Oke, sekarang sama-sama kita lihat bagaimana kita melakukan atau mencari nilai hampiran untuk mencari akar-akar persamaan ya dengan metode bagi 2. Kita lihat. Nah, ini dulu metode bagi 2. Nah, gitu. Fx continue pada A1, B1. Ini contohnya gini. Soal kita kemarin itu kalau tak salah ya, x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 ya, benar nggak? Nah, ya, x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Nah, misalkan A1, maksudnya ini kalau kurungnya kurung siku berarti interval ya. Intervalnya A1, B1. Nah, kita misalkan intervalnya ini ada di soalnya ya. Misalkan 3,6, berarti intervalnya dari 3 sampai 6 gitu. Fx kita tadi x kuadrat dikurang 6x tambah 8. Nah, kemudian syarat yang kedua terdapat minimal satu akar pada interval A1, B1. Nah, kalau interval kita tadi 3,6, akar yang dari x kuadrat kurang 6x tambah 8 tadi itu, apakah ada salah satu akarnya terdapat di interval 3,6? Nah, coba diingat kembali. Akar dari x kuadrat kurang 6x tambah 8 itu berapa kemarin kita dapat? 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Nah, kalau interval kita 3 sampai 6, berarti akar yang mana yang terdapat di interval ini? Akar 4 ya. Yang 4 karena 3 sampai 6 berarti ada 4 di situ. Berarti ini memenuhi. Oke, sampai di sini 2 itu sudah paham ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan dengan grafik ini. Ini grafik akar. Okay. Ini adalah grafik metode bagi 2. Bagi 2 artinya dibagi 2. Nah, di sini. Ini yang merah adalah kurva fungsinya. Grafik fungsinya ya. Kita misalkan fx, apakah ini fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8? Bukan, ini hanya pemisalan saja. Nah, ini misalkan ini kurvanya, grafiknya. Nah, interval di sini ada A1 sampai B1. Ya, A1 sampai B1. Nah, karena dia bagi 2, berarti kita bagi.
jarak dari A1 sampai B1 ini kita bagi. Kira-kira dia akan terdapat di titik ini, kita beri nama X1. Nah, interval A1 sampai X1 ini kita bagi dua lagi. Kira-kira titiknya di sini dan kita beri nama X2 misalnya. Nah, interval dari X2 ke X1 ini kita bagi dua lagi menjadi X3. Nah, dari X2 tadi ke X3 kita bagi lagi dua. Dan begitu seterusnya sampai nilai hampiran itu mendekati nilai X-nya. Nah, begitu cara keterangan dari grafik ini. Kira-kira paham ya membaca grafik? Kenapa dibagi dua? Itu alasannya dibagi dua sampai nilai hampirannya menghampiri nilai X tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Soal pretest kita sebelumnya. Carilah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0 dengan metode analitik dan numerik. Kalau analitik ya itu dengan cara memfaktorkan ya. Nah, ini dia. Jadi ada akar pertamanya, X1-nya 4, X2-nya 2 gitu ya. Nah, jika X kuadrat dikurang 6X tambah 8, salah satu akarnya terletak pada selang 3,6, berarti si 4. Ya, paham sampai di sini ya? Ini selangnya dari mana, Bu? Ini soalnya. Nanti itu diketahui di soal. Nah, jadi si pembuat soal nanti yang telah mendesain sedemikian rupa sehingga salah satu akarnya terdapat di selang ini, di interval ini. Jadi jangan bingung 3,6 ketentuan atau apa, Bu. Bukan ketentuan, itu sudah nanti didesain oleh soal yang sudah terdapat di soal sendiri ya, bukan kita yang menentukan. Oke, kalau Ibu yang buat soal berarti Ibu yang menentukan ini. Nah, kedua, pendekatan sederhana mencari akar adalah secara iteratif dengan metode titik tengah. Nah, metode titik tengah atau bagi dua atau bisection, nah sama itu ya. Nah, ini dia caranya. Yang pertama bagi selang A, B, berarti kita ini 3,6 menjadi 2 dengan titik tengah C. So, XC boleh, C boleh, XC boleh, terserah. Yaitu A ditambah B dibagi 2. Berarti kalau di kasus kita berarti 3 ditambah 6 dibagi 2. Berarti nilai C-nya atau XT-nya adalah berapa? 3 ditambah 6 dibagi 2. Berarti 4,5 ya. Nah, untuk yang pertama paham? Oke. Yang kedua, ada dua sub selang AC dan CB. Itu berarti kan kalau misalnya kita gambarkan gitu di garis dari A ke B tadi, gitu ya. Karena sudah dibagi dua, kita misalkan C. Berarti kan ada dua selang AC dan CB, gitu ya. Nah, pilih selang iterasi yang baru dengan, nah ini dia yang penting. Bagaimana kita menentukan selang yang barunya? Nah, ini sama-sama kita lihat 3 syarat nilai fungsi yang memenuhi. Nah, ini dia. Kita abaikan dulu soal ini ya. Kita fokus ke syarat, 3 syarat untuk menentukan subinterval atau interval baru dari perhitungan yang akan kita lakukan. Nah, ini dia. Jika, kalau ini kan sudah dari A tambah B bagi 2 dapat C. Sini aku sini Fn sama saja. Nah, kemudian di sini yang pertama ketentuannya adalah jika Fan dikali Fxn. Jika Fan dikali Fxn, berarti kalau di kasus kita F3 ya, F3 dikali F, jadi Xn kita dapat berapa? C kita 4,5 ya, berarti F3 dikali F 4,5. Apabila kecil dari 0, maka untuk interval selanjutnya, A yang selanjutnya adalah AN ditambah 1, kalau intervalnya berarti kan A yang keduanya sama dengan A1, berarti tetap ya. Bn tambah 1 berarti B2 nya adalah si Xn tadi.
Nah, nanti ini akan berguna ketika kita akan mengisi tabel yang nanti selanjutnya kita sama-sama lihat. Nah, untuk yang B, kalau F3 dikali FC tadi, F4,5 itu besar dari 0, maka untuk A2-nya itu sama dengan C tadi, Xn, berarti 4,5. Dan B yang keduanya adalah B yang pertama tadi tetap, berarti 6 gitu. Nah, tapi kalau hasil perkalian F3 dikali F4,5 tadi sama dengan 0, maka akar sama dengan, langsung didapatkan akarnya sama dengan C tadi atau Xn 4,5. Dan kalau sudah seperti ini, ya sudah berhenti. Nah, ini hanya untuk menghitung errornya tadi, galak tadi, galak. Xn dikurang Xn kurang 1 per Xn dikali 100%. Nah, gitu. Nah, kembali ke slide sebelumnya tadi. Nah, ini ya. Ini dia. Menentukan selang barunya dengan melihat 3 syarat nilai fungsi yang memenuhi. Yang mana yang memenuhi gitu ya. Nah, kemudian ulangi langkah 1 dan 2 sampai ukuran selang kecil dari epsilon. Nah, epsilon ini bagaimana Ibu epsilon? Apa itu epsilon? Ya. Nah, bagi yang sudah tahu, tidak apa-apa, kembali diulangi saja. Bagi yang belum, epsilon itu adalah batas kesalahan yang boleh terjadi, atau batas kesalahan yang boleh kita buat dalam suatu perhitungan. Itu epsilon. Misalnya kita hanya boleh melakukan kesalahan perhitungan 0,001. Nah, itu dibatasi. Nah, ini kita yang batasin sendiri Bu atau dari soal? Kalau dalam sebuah kasus itu biasanya ditentukan dari soal yang sudah ada. Nah, kalau misalkan kita ingin membuktikan atau mereka atau memodifikasi, nah itu bisa. Kita kecilkan epsilonnya, kita besarkan, nah bagaimana hasilnya gitu kan. Nanti itu bisa kita lakukan setelah kita paham dan bisa mengisi tabel untuk mencari nilai hampiran ini. Nah, jadi ulangi langkah 1 dan 2 sampai ukuran selangnya kecil dari epsilon. Harus kecil dari epsilon ya. Nah untuk itu berdasarkan penjelasan yang tadi, nah bagaimana aplikasinya Bu? Ya, nah coba kita sama-sama lihat aplikasinya. Nah ini dia tadi. Kita punya X kuadrat kurang 6X ditambah 8 sama dengan 0 di dalam selang 3,6 dengan epsilon. Nah epsilonnya di sini katanya kita hanya boleh salah, atau kesalahan kita ya, hanya boleh 0,0005. Nah, ini. Berarti kita sudah punya fungsinya. Fungsinya salah satu akarnya telah memenuhi di dalam interval ini. Nah, sekarang kita akan melakukan iterasinya ya. Nah, ini ada iterasi 1, 2. Ini akan tergantung sampai epsilonnya. Nah, pokoknya kita harus mencari kecil dari epsilonnya. Nah, di sini ada A, C, D, FA, FC, FB, selang baru, dan lebar. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. A kita berarti 3. Sekarang B. Karena interval itu atau selang itu A, B, berarti B kita 6. Untuk mencari C, nah ini kan, untuk mencari C tadi apa? A ditambah B dibagi 2. Gitu ya, dapatlah 4,5. Nah, kalau FA berarti kita masukkan saja fungsi FA. Ganti X-nya dengan berapa A kita? 3. Berarti ganti X dengan 3. 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 8. Dapatlah negatif 1. Kemudian FB. Ganti X kita dengan nilai B. B kita berapa? 6. Berarti 6 kuadrat dikurang 6 dikali 6 ditambah 8 sama dengan 8. FC berarti ganti X kita dengan nilai C yang sudah kita dapat. Berarti 4,5 kuadrat dikurang 6 dikali 4,5 ditambah 8 sama dengan 1,25.
Nah, sampai di sini Ananda kira-kira paham ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke selang baru. Nah, bagaimana menentukan selang baru? Ya, selang baru tadi bagaimana menentukannya? Menentukan selang baru dengan 3 syarat fungsi yang memenuhi ya. Ya, sekarang masih ingat 3 syarat? Nah, kita pakai yang mana? Kira-kira kita pakai yang mana? Nah, ini dia. Kira-kira kita pakai yang mana? FA kali FXN kecil dari 0, maka A2-nya A1, B2-nya menjadi XN. Nah, yang mana yang kita gunakan? Coba lihat. FA dikali FXN atau FC. Nih, FA-nya apa? Negatif kali FC-nya positif. Negatif kali positif apa? Negatif. Ya. Kalau negatif itu kecil atau besar dari 0? Apakah negatif kecil atau besar dari 0? Kecil ya. Nah, berarti kalau kecil kita gunakan ketentuan yang A ya kan? Kalau kecil 0 berarti A yang keduanya adalah A1, berarti A. B2-nya adalah C, maka intervalnya A, C. Nah, maka intervalnya A, C. Sampai di sini kira-kira paham? Oke, saya ulangi ya. Untuk mencari selang baru, ini, kenapa dapatnya ini? Kita lihat FA. FA kali FC, kan itu ketentuannya. 3 syarat fungsi yang memenuhi. FA kali FC. FA kita negatif, FC kita positif. Abaikan angkanya, tandanya saja dilihat. Kalau dia negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kalau negatif berarti kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 berarti ketentuannya yang A. Ya kan? Nah, untuk A yang kedua berarti sama dengan A yang pertama. Berarti A kita kan. Nah, untuk B yang kedua berarti sama dengan SN kita itu sama dengan C tadi kan. Berarti intervalnya A, C. Nah, A, C. Oke, kira-kira paham Ananda? Kira-kira bisa dimengerti ya sampai di situ? Oke. Nah, sekarang ada lebar. Dari mana mendapatkan lebar? Lebar ini adalah selisih dari selang baru. Selisih itu yang angka yang besar dikurangi kecil. Tidak harus A kurang C, tidak. Bisa saja C kurang A. Pokoknya mana yang besar. Nah, kalau sini A-nya kan 3. C-nya 4,5. Berarti 4,5 kurang 3. Ini hasilnya 1,5. Jadi untuk mencari lebar, selisih dari selang yang baru. Baik, kira-kira paham Ananda sekalian mahasiswa Ibu? Nah, mudah-mudahan paham ya. Nah, begitu juga dengan iterasi kedua. Kan kita baru dapat seperti ini. Kita lanjutkan di iterasi kedua. Tadi selang baru kita A, C. Berarti A-nya 3. B kita tadi menjadi nilai C. Karena selang baru kita A, C kan. Berarti 3. B kita 4,5. Untuk mencari nilai C di iterasi kedua, berarti kita bagi 2 seperti di iterasi pertama. 3 ditambah 4,5 dibagi 2. Nah, ini bisa Anda uji sendiri. Nanti hasilnya 3,75. Nah, kenapa FA-nya masih -1? Karena A kita kan masih 3. Ya kan? Itu masih sama. Untuk FB kita berubah. Karena selang kita
adalah 4,5 kan, B-nya masukkan. Nah, tadi kan udah dapat 4,5. 4,5 kuadrat dikurang 6 kali 4,5 ditambah 8, hingga hasilnya 1,25. Ya kan? Nah, untuk FC-nya juga berubah karena nilai C kita sekarang 3,75. Nah, sekarang kita tentukan lagi selang baru untuk iterasi yang ketiga nanti. Nah, ketentuan sekarang ada negatif, ada negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif ya. Nah, kalau positif, berarti kita gunakan ketentuan yang kalau positif kan besar dari 0. Berarti kita ketentuan yang B. Sehingga untuk A ke 3 ya sama dengan C kita sebelumnya. Sementara untuk B yang ketiga adalah B yang kedua tadi. Paham? Berarti ini C, D. Ya, C, D. Nah, benar kan? C, D. Ya, C, B. Kemudian kita cari lebarnya 0,75 didapat dari selisih selang baru kita ini. Ya, selang baru kita berarti nah dia C, B. C-nya berapa? C 3,75, B 4,5. Berarti 4,5 dikurang 3,75 sehingga dapat 0,75. Nah, begitu seterusnya kita lakukan. Sampai kapan berhentinya, Bu? Itu ya pertanyaannya. Sampai lebar yang kita dapatkan nilainya kecil dari epsilon kita. Sekarang perhatikan di iterasi ke-12. Lebarnya 0,000732. Ini masih di atas ya, masih besar dari epsilon. Makanya kita perlu melakukan iterasi ke-13. Nah, di iterasi ke-13 ternyata lebar yang kita dapatkan 0,00366. Nah, sudah kecil dari epsilon. Berarti sudah memenuhi persyaratan. Nah, makanya stop. Kalau sudah kecil dari epsilon lebarnya, kita stop di sini. Berarti kita hanya melakukan 13 kali iterasi. Nah, sekarang yang mana nilai hampirannya, Bu? Gitu ya. Nah, mana nilai hampirannya? Perhatikan kolom C. Nih. Kolom C sampai iterasi terakhir, iterasi ke-13. Inilah yang menjadi nilai hampiran akar kita. Nah, ini dia. Berapa? 4,000122. Nah, jadi kalau ditanya mana nilai hampirannya, kita sudah cari. Kita sudah buat tabelnya. Mana nilai hampirannya? Ini di kolom yang C tadi. Nah, jadi di sini sebutkan aproksimasi akarnya 4,000122. Nah, sebagaimana kita tahu tadi bahwa nilai eksaknya adalah 4. Berarti berapa galat yang bisa kita cari selisihnya ya, errornya berarti sekitar 0,000125. Kan kita hanya boleh tadi 0,005 kan. Nah, sementara galat kita kan hanya 0,00012. Jadi kan kecil dari epsilon. Itu makanya lebarnya harus kecil dari epsilon sehingga akar yang kita dapatkan nanti memiliki galat yang sangat kecil. Oke, bagaimana Ananda semua? Udah kira paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, dari ini jadi tugasnya adalah membuktikan saja. Sekedar membuktikan saja. Silahkan Ananda buat tabel ini tapi menggunakan Excel. Nah, supaya saya gampang memeriksanya. Yang mana yang harus menggunakan rumus, Bu? Ya, yang bisa menggunakan rumus. Kalau misalnya seperti selang kan enggak, kita tinggal ketik saja ya. Tapi kalau ini kan bisa. Ini bisa, juga ini bisa ya. Nah, ketika kita entry nilai A, B, C, nanti kalau sini udah pakai rumus, kita tinggal drag ke bawah.
Jadi begitu saya bisa mengoreksi tugasnya. Jadi hanya cukup untuk pertemuan yang kedua, untuk sampai pertemuan ketiga nanti, tugasnya hanya membuktikan bahwa Ananda bisa mengisi atau membuat atau mencari nilai hampiran akarnya dengan metode bagi dua menggunakan Excel. Paham ya Ananda? Iya, baik. Terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, mungkin entah itu suara, ada suara-suara yang lain yang terdengar. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Ananda sekalian dalam memahami pembelajaran kita dan dapat melaksanakan tugas yang telah saya berikan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.